Bocoran door prize hari ini, konon kabarnya ada tiket untuk ke Israel. Ya, tapi tiket tersebut transitnya di Iran. Jadi buat teman-teman yang mau ambil, ya nggak apa-apa, di sana 2 minggu lah ngetem di bawah tanah baru berangkat lagi ya. Sampai di sana langsung tahun Yobel. Nah dulu saya jualan karena kebetulan kita ada 5 orang di tempat yang sama, berarti Mongol punya 4 kompetitor. Nah bagaimana caranya Mongol jualan? Nah ini yang Mongol selalu bilang, prinsip Alkitab kita tulus seperti merpati, tapi harus licik seperti ular. Jangan diikutin, tapi itu Mongol bikin Pak. Saya jualannya sumbing. Jadi ngolan. Sumpah Pak, dosa bohong, ini acara gereja bos, serius Pak. Jadi orangnya nggak beli, gua bacain ini beneran, ini nggak bohong. Dan akhirnya saya membintangi sebuah film, hanya menjadi cameo di filmnya RA Production, yang kalau Anda lihat iklan di TikTok antara dialog Mongol dengan Nunung. Karena ternyata saya di situ jadi sumbing Pak, ya kan? Jadi berdiri ditanya sama Nunung, Menteri, bagaimana anak saya? Mongol jawabnya, una meningan. Nunungnya teriak, apa udah meninggal? Tapi boleh jujur Pak, dengan dialog tersebut saya dibayar 100 juta oleh Raffi Ahmad. Jadi kadang kita nggak pernah berpikir, maksud gini, sesuatu yang sudah kita rencanakan kadang meleset, tetapi Tuhan menyediakan rancangan yang lebih baik. Amin. Sama juga buat anak muda yang hadir hari ini, Anda jangan banyak ngeluh di Facebook karena Tuhan nggak megang HP. Jangan. Kalau Anda menggunakan Facebook itu bukan buat curhat, nagih utang. Lu bayar, kalau nggak gua tulis nama lu, itu pasti langsung lunas besoknya. Jadi saya tuh apa ya, saksi hidup kebaikan Tuhan. Saya mencoba di dunia perfilman dari menjadi seorang stand up 2011 sampai hari ini, berarti saya 9 Juli nanti akan merayakan 15 tahun saya menjadi stand up komedian. Dan sombongnya adalah saya satu-satunya stand up komedi Indonesia yang berasal dari Sulawesi Utara. Padahal Manado banyak orang-orang lucu. Orang tanya kenapa nggak nembus nol? Bapak sabah logat, aku udah nggak bisa. Kayak pengen gua timpuk sepatu. Jadi sampai hari ini masih tetap ngegi. Kemarin 2 bulan di Amerika, harusnya cuma sebulan tuh. Tapi karena kebetulan pas kita mau pulang tanggal 28, tanggal 26-nya ada promotor dateng, bos Mongol, jangan dulu pulang. Ada 4 job, 1 job 2.500. Baru ada 2 acara gereja, 1 gereja 600. Otak Cinanya keluar. 10.000 nih. 10.000 berarti 170 juta ini pulang. Ada 1.200. Oke. Gas. Robah tiket. Dirobahlah ke 25 Maret. Udah. Itu 26, 27 tiket jadi. Tahu-tahu 28 promotornya datang. Bang, 6-6-nya batal. Enam-enamnya batal. Dan orang nanya, terus kenapa Mongol nggak stres? Pak, udah di negara orang Pak, udah syukuri aja. Indonesia telepon dari Manado, Ron, cepat pulang. Jangan di New York, jangan di Washington DC. Mau dicari di kampung-kampung. Kenapa? Kenapa Iran mau tembak dengan rudal? Ya Tuhan Yesus. Mongol bilang ke saudara di Manado, hei, cuma baca tuh geografi. Iran akan nembak ke Amerika, mau lewat mana? Terus tadi siang Mongol ngonten ngebahas perang dunia ketiga, dan kita kan mengalami peperangan alam roh dengan jin dan sebagainya. Indonesia setannya nggak ada yang keren. Lu mau ngirim wewe gombel, ya Tuhan Yesus, ya Tuhan. Mau ngirim siapa? Nenek gayung, ya Tuhan. Dilempar sepatunya Amerika, tumbang neneknya. Kadang kita suka nggak mikir waras gitu. Udah nggak usah ribet Pak. Terus ini yang hadir juga begini. Tadi siang juga masih ada orang tidak puas dengan presiden dan wakil presiden kita. Kenapa Anda tidak puas? Nunggulah nanti 2030, 2029. Sekarang mereka berdua sudah terpilih. Roma 13 bilang kalau mereka sudah dilantik, ada Tuhan yang menyertai mereka. Jangan protes, tunggu nanti kalau engkau tidak setuju, ya jangan colok lagi. Dipin tetap di PA. Nah, nggak boleh begitu. Yang ada di kitab Daniel 17, orang yang serendah bagaimanapun dia rendahnya bisa Tuhan pakai. Betul? Betul, jangan tapi kan dia ya Tuhan, lo Mongol Pak, muka gue begini Pak, gue main film sekali dapet jadi Sailor Moon. Saya main film pertama, castingnya nggak ada dialognya, cuma suruh ngomong bah, gitu doang. Sumpah demi Tuhan, tanya Rio Dewanto kalau nggak percaya. Oke bang, action, bah. Oke bang, ya makasih ya bang, nanti kita hubungi. Cuman bah doang. Gue bilang ini film apa? Oh ini bang, film tentang orang Batak bang. Agak ya mang. Ternyata film Batak, pantesan disuruh ngomong bah. Pak, saya syuting di Sorkam, di si Bolga.
Dan saya di sinetron film itu jadi Saha Tanjung, tinggal disorkan di rumah Pak Akbar Tanjung. Saya langsung tahu ternyata Pak Akbar Tanjung pun bukan orang kota besar, dari kampung, tapi bersama dengan Tuhan beliau sukses. Jadi kita juga semua sama. Anak muda jangan ngeluh, Tuhan, kamu aku udah 26 tahun belum punya pasangan. Anda belum punya pasangan, ingin punya pasangan? Buat laki-laki yang hadir hari ini, contoh Adam. Contoh Adam. Apa yang dia lakukan? Tuhan menciptakan Hawa di saat Adam sedang tidur. Jadi kalau Anda masih jomblo, tidur. Nggak usah ribet. Kenapa kamu nggak tidur? Mazmur 127 ayat 2. Karena aku memberkati orang yang paling aku cintai di saat ia sedang tidurlah, bos. Berarti Tuhan suruh engkau nabung. Karena standar Jakarta sekarang berubah. Lu ngajak cewek ke Monas, dia langsung ngomong pati telur sama teh botol lagi. Nggak mungkin. Yuk yang kita ke Menteng, ya bubur ayam depan sekolah Obama. Nggak mungkin. Standar pacaran Jakarta sekarang berubah, bos. Sekarang pacaran di Jakarta, coba lu ke Plaza Indonesia, orang pacaran semua sekarang. Sekalipun dia muter-muter doang, Pak, naik turun aja. Karena nggak ada yang nyampe, Pak. Orang Mongol bilang nggak ada dalam merek wakol. Victoria Secret di situ, bos. Jadi sekarang nabung. Buat cewek juga begitu. Ingat, permulus hatimu bukan mukamu. Ya, jangan ngotot skincarean. Ini semua Shopee, TikTok buka skincare lu borong. Cuma nggak sama leher dia. Teman-teman, udah lebih. Skincare itu hanya untuk muka, leher nggak masuk. Jadi berapa banyak di DKI Jakarta mukanya glowing, lehernya kayak kaki kena knalpot. Itu. Udahlah, saya stand up 15 menit ya. Lanjut. Kita jalankan persembahan. Jadi, dan buat anak-anak muda yang hadir hari ini, ingat teman-teman, Anda pengen punya karya di bangsa, Anda pengen punya jejak yang indah di negara ini, jangan fobia dengan politik. Itu kan Pak Mongol, itu kan kita disuruh Tuhan suruh pilih putih atau hitam, nggak boleh di tengah-tengah. Itu bicara dosa, Pak. Nggak boleh, kita harus memilih. Tapi kalau untuk namanya politik, di Alkitab juga banyak orang berpolitik. Kenapa gue jadi khotbah ya? Jadi sampai hari ini saya masih tetap manggung. Tapi mujizat Tuhan yang paling luar biasa salah satunya adalah seharusnya saya menjadi salah satu korban di tsunami Selat Sunda yang menimpa teman-teman seniman di Tanjung Lesung. Yang teman-teman 17 harusnya Mongol MC-nya, Pak. Saya sudah di DP 35 juta. Tahu-tahu acaranya berubah konsep. Saya nggak jadi MC karena butuh 2. Jadi akhirnya Mongol diganti, dipindahkan nanti di kantor pusat. Jadi saya puji Tuhan, Tuhan buat indah, gitu. Jadi segala sesuatu dalam hidup kita tuh pasti tetap ada Tuhan yang memegang kendali hidup kita. Amin. Jadi nggak usah khawatir, jangan takut untuk berkarya. Ketua umum kita juga masih muda, Tuan Mongol, Pak. Tapi jujur, Pak, saya foto sama ketum baru 1. Orang nanya, kenapa kalau nggak foto sama ketum? Takut, soalnya nih netizen kadang suka, aduh, gua dulu foto sama cewek, ceweknya pasti diguna-gunain. Dia serba salah. Saya naik Garuda ke Manado, sayang di bisnis kelas. Padahal dari poin, Pak, Garuda Miles, dikumpul-kumpul 2 tahun kebeli bisnis. Duduk di bisnis, Pak, ekonomi masuk. Itu hampir sombong sekali Mongol, Kang. Hedon DP hidup, aduh. Gua langsung bilang, oh Tuhan, Alkitab bilang jangan jadi batu sandungan. Oh oke. Pulang Mongol bilang sama manajer, ekonomi Jo, beli ekonomi. Oke. Ekonomi, Pak, karena artis masuk duluan bersama bisnis. Duduk kita di ekonomi. Lewatlah nih penumpang orang-orang Manado juga. Sepesawat dia lihat kita di ekonomi, bunyi, oh Tuhan, soalnya laku dia. Jadi Mongol bingung mau duduk di mana kita. Di ekonomi salah, di bisnis salah. Masa gua duduk pangku-pangkuan sama pilot? Tapi yang paling terakhir, teman Mongol dari Manado tuh telepon. Ngol, di mana-mana? Ada di rumah. Kenapa? Batamang ding kita di Plaza Indonesia. Mau apa? Kita mau beli jam tangan RM. Mana kerja apa sayang? Pokoknya ada Mongol kita suruh kumpul di Pedoi. Oke. Ternyata jual cingki sayang. Dia Mongol temenin namanya artis masuk tempat-tempat mahal kan langsung ayo bang, langsung dikasih minum gitu. Mongol duduk dia milih-milih jam. Beli kalau nggak salah 2,4. Dah dia udah pakai RM bos. Ulang tahun dia telepon Mongol, kita belikan tiketnya pangana, mana datang, for kita ulang tahun. Mongol berangkat bos ke rumahnya di Manado. Pas Mongol nyampe, jam tangannya LM, RM, gelangnya Cartier. Ya Allah, jam dinding HUT Polri. Mongol langsung bilang, oh Tuhan tuh jam 2 miliar mah jam dinding HUT Polri. Ini
pasti dapatnya waktu gerak jalan. Aduh, Tuhan Yesus, udah lewat 4 menit lebih. Terus ada door prize, teman-teman. Bocoran door prize hari ini, konon kabarnya ada tiket untuk ke Israel. Ya, tapi tiket tersebut transitnya di Iran. Jadi buat teman-teman yang mau ambil, ya nggak apa-apa, di sana 2 minggu lah ngetem di bawah tanah, baru berangkat lagi ya. Sampai di sana langsung tahun Yobel. Yang penting doa tulus mongol, semoga teman-teman semuanya hari ini lewat acara ini bisa diberkati. Buat teman-teman pimpinan di DPP maupun siapapun yang hadir dari partai juga, kita mendapatkan kekompakan yang sama-sama dari Tuhan. Karena Mazmur 103, kalau bersatu itu pasti luar biasa. Target kita 2029, semoga di setiap daerah kita ada dan kita bisa punya wakil di DPR RI. Amin. Saya tidak ada rencana mau nyalon dulu, Pak. Lagi cek ombak karena Manado sayang itu. Nanti gua jadi bupati, jadi wali kota. Matius 1 ayat 1 sampai 27 digenapi. Abraham memperanakan Ishak, Ishak menapi omak ding kita pi omak begini. Hilang 5 juta, OTT KPK 2 bulan kemudian. Jadi mendingan mau dibaca dulu. Pokoknya semangat terus, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Paskah. Shalom. Seperti itu dengan logikanya, dan itu adalah logika Pak JK yang lebih cepat lebih baik, maka orang kemudian membaca, wah ini Pak JK yang menyampaikan, berarti ada sesuatu yang sangat menarik dan mendapat apa istilahnya perhatian dari kubu Jokowi, sehingga dari kacamata politik kita bisa membacanya bahwa ini sudah ada keretakan elit politik di Indonesia, dan ketika ada keretakan politik elit di tingkat nasional, itu menandakan bahwa kondisi politik Indonesia hari ini akan semakin panas, kan begitu membacanya. Nah, kemudian akhirnya mendapat berbagai tuduhan-tuduhan melalui potongan video-video yang membuat kemudian Pak JK semakin terseret jauh ke dalam beberapa hari ini. Nah, ini saya melihatnya bukan ini akan semakin grafik perseteruan ini semakin tinggi, dan bisa saja bagi orang yang menunggu hasil tuntutan untuk membuktikan ijazah asli itu, bisa saja akan menimbulkan sebuah gerakan politik, gerakan rakyat, bisa saja mengarah pada apa istilahnya pengadilan rakyat, kan begitu cara membacanya. Ketika sebuah kasus yang berlarut-larut, yang sangat sederhana bisa diselesaikan, tidak selesai dalam beberapa tahun, maka itu bisa mengarah pada sebuah gerakan politik, yaitu gerakan pengadilan rakyat. Dan itu akan terbaca kemudian ketika ada tuntutan impeachment terhadap presiden maupun terhadap wakilnya. Dan ingat, Pak Jokowi juga itu tidak terlepas dari seorang wakil presiden saat ini, sehingga bisa membaca mengarah ke sana bahwa ini akan semakin panas perseteruan politik di tingkat di bulan-bulan ke depan ini. Begitu untuk sebagai pembuka Bunda. Terlalu arahnya tidak nyambung. Izin saya closing, Bunda Hos. Baik, sebelum semuanya ikut bicara, saya akan mengakhiri sesi ini 15 menit lagi. Saya silakan Pak Putra Gandhi lebih dulu 2 menit. Baik, terima kasih. Jadi ya, kalau dikatakan Pak JK itu bukan negarawan, meskipun dia sudah mantan pejabat, dia bisa mengatakan, saya adalah orang-orang sakit hati. Boleh. Beliau bukan pejabat lagi. Itu orang-orang sakit hati telah menjerumuskan saya dan menghina saya. Kenapa tidak? Ada salah satu pemimpin yang menjabat mengatakan endasmu. Siapa negarawan? Kalau kita bicara tentang kultur diplomasi yang baik, ini enggak, itu jauh lah. Selama Pak JK menjabat itu enggak pernah tuh Pak JK mengatakan seperti ini. Tetapi ketika ada pelaporan pertama Bunda Nesti atas kasus video AI response Sianipat, beliau kalau merasa bukan videonya atau editing atau settingan, kenapa tidak melarang? Dia membiarkan. Ketika dilaporkan oleh Pak JK, baru bikin statement klarifikasi. Kan begitu. Silakan saja Pak JK menuduh. Pak JK bukan menuduh, melaporkan. Bukan menuduh. Pak JK melaporkan akun-akun yang selama ini sudah terdeteksi. Sudah dibaca kok di media-media itu, nama-nama itu.
Dan itu bagian daripada orang-orang, ya akun-akun Jokowi semua kok itu. Itu sudah jelas, itu udah nggak bisa dibantah lagi. Yang kedua, dalam berjalannya waktu, dilaporkanlah Pak JK dalam kesempatan ceramah di UGM. Pak JK itu bukan orang Kristen, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu. Dia agama Islam. Suasana di masjid, bukan di lapangan GBK. Kalimat dalam perspektifnya beliau mengatakan syahid itu, dia kok nggak bisa mengatakan ya apa kalimat yang cocok buat kaum Nasrani. Mohon maaf ya. Dia bikin istilah ya seperti syahid, dijadikan delik untuk menjerat beliau. Ya jelas lah ini politis namanya, karena faktor balas dendam. Dilaporkanlah beliau. Setelah dilaporkan, dipimpin oleh ketua pemuda kerohanian dalam Nasrani. Ternyata anggota DPW partai PSI. Bagaimana partai bisa Anda coba Oke ya, saya lanjut. Jadi dalam konteks seperti ini ya, ini sudah kacau formasi seperti ini. Lalu dilengkapi kaum people society yang dari Medan untuk mengatakan Pak JK itu mengadu domba. Pak JK itu ketika Rismon CS itu dilaporkan Pak JK, 7 orang itu menelpon saya. Itu bisa statement itu untuk datang ke tempat saya. Saya tolak. Pada saat pelaporan pertama Bunda Yusnisti, Pak JK tidak menyampaikan informasi itu. Dia tahan. Dilaporkan ketika ini nih meledaknya. Ini akhirnya dibuka juga. Anda tahu tidak? 7 orang itu menghubungi saya untuk mengklarifikasi di rumah saya. Saya tolak. Baru dibuka itu. Artinya apa? Memang pelaku-pelaku ini adalah bagian daripada instrumen untuk memecah belah bangsa. Kan begitu konteksnya. Ya, terakhir dari saya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan, silakan laporkan siapa ada mengapa dulu. Anda baca dong, udah jelas kok itu. Di Polda Metro Jaya orang-orang dan akun-akun itu kok. Bahkan diangkat di media setelah acara Aiman, masa kita mau tutup mata? Akui aja, tapi saat ini proses itu saling tempa. Saling tempa. Satu belum selesai, satu belum selesai, satu. Bahkan beliau dengan terakhir dari saya, beliau bijak loh. Pak Jokowi silakan. Saya tahu Pak Jokowi ijazahnya asli. Dia mengangkat harkat martabat mantan presidennya. Tapi tidak diindahkan oleh Jokowi, bahkan timnya sendiri pengacara kuasanya. Negarawan, siapa yang tidak negarawan? Kalau bicara negarawan. Terima kasih, Yos. Oke, terima kasih. Udah yang terakhir, teman-teman yang di bawah dan semuanya yang ada di sini, saya ada 2 sesi dari tema ini sebenarnya. Tema ini saya peruntukkan untuk teman-teman yang bisa berinteraksi atau mengemukakan pendapat langsung. Setelah ini mungkin saya ada sesi kedua, tetapi dengan tema yang sedikit agak berbeda. Nanti saya tutup dulu ini gitu. Udah ya, silakan tutup 2 menit aja. Karena janji saya dengan teman-teman itu jam 10 sebenarnya. Ya, silakan. Oke, jadi begini sebagai closing statement bagi saya, mungkin ya kesalahan Pak JK ini yang menyenggol-nyenggol masalah ijazah Pak Jokowi gitu ya. Kalau ijazah pejabat yang lain mungkin bukan aib ya. Tapi ini Pak JK menyuruh menunjukkan ya ijazah Pak Jokowi ini adalah aib gitu ya. Jadi jangan ditunjukkan. Dan jadi saran saya pada termul atau pendukung Jokowi ya, bahasa halusnya gitu ya, kalian sarankan sama Pak Jokowi jangan mau itu tunjukkan, biarpun sampai di pengadilan jangan mau menunjukkan ijazah Pak Jokowi itu gitu ya. Kalau nanti sampai ke pengadilan, tapi saya yakin ini nggak bakalan sampai ke pengadilan gitu ya. Jadi terkait kasus Rismon ya akan tetap mengambang, terus tetap jadi tersangka dan wajib lapor ya seminggu sekali kalau nggak salah saya gitu. Jadi
silakan didukung Pak Jokowinya supaya tidak menunjukkan ijazahnya karena itu aib gitu ya. Ya kalau kita sih punya ijazah mungkin bukan aib ya, apalagi sekelas universitas ternama UGM gitu ya. Kalau saya punya ijazah UGM sih saya bangga gitu, apalagi sebagai pejabat publik ya kan, yang akan ditunjukkan gitu. Tapi beda dengan Pak Jokowi nih. Pak Jokowi ini ijazahnya itu adalah aib kalau ditunjukkan. Ibaratnya ijazahnya itu sebagai celana kolor yang bolong gitu ya. Jadi jangan ditunjukkan gitu ya. Jadi situlah kesalahan dari Pak JK gitu, nyenggol-nyenggol itu. Makanya termul elit ya yang biasa debat-debat di televisi kepanasan ya. Ini Pak JK dianggap menyerang Pak Jokowi ini ya, kan gitu. Jadi makanya dibuatkanlah untuk Pak JK ini tidak punya kasus politik ya, masalah kasus hukum ya. Kalau Pak JK ini punya masalah kasus hukum, wah mungkin nasibnya akan sama dengan seperti Rismon gitu ya. Karena hukum kita ini memang ya mungkin disetir lah oleh Pak Jokowi ya. Begitu Rismon datang ke Solo, nah, tidak beberapa lama langsung SP3 ya kan, dimaafkan kasusnya ya.